Pembahasan kita sekarang mengenai gerak melingkar. Kita mulai dari konsep pentingnya dulu. Misalkan ada mobil NASCAR di sini sedang balapan. Mobilnya belok dan membuat gerakan melingkar. Tetapi kecepatan di speedometernya dijaga konstan di 150 km per jam. Pertanyaannya, apakah terjadi akselerasi? Apakah ada percepatan di kasus ini? Untuk menjawab ini, kita perlu bahas kembali apa definisi percepatan. Secara umum, percepatan itu kita maknai sebagai derivatif dari V terhadap T. Nah, perlu kita pahami lagi ya konsepnya bahwa V itu sebenarnya adalah vektor. Karena dia vektor, dia memiliki besaran dan juga arah. Selama ini yang banyak kita bahas adalah percepatan karena perubahan dari besaran kecepatan. Tetapi secara konsep memungkinkan juga percepatan terjadi karena perubahan arah dari kecepatan. Nah, kita mari perhatikan tabel ini. Jadi ringkasannya diberikan di tabel ini. Bahwa yang namanya kecepatan, dia itu adalah vektor, sehingga dimungkinkan terjadi perubahan di magnitude atau besaran, dan juga perubahan di arahnya. Selama ini, kalau seandainya yang sering kita pahami ya, kalau terjadi change in magnitude, perubahan pada besaran, maka ini adalah kasus dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi dia memiliki perubahan kecepatan, ada percepatan. Nah, satu lagi sekarang yang akan kita bahas adalah kalau seandainya terjadi change in direction atau perubahan dari arah, maka ini yang kita sebut sebagai gerak melingkar yang uniform circular motion. Mari kita coba lihat vektor-vektor yang terjadi di mobil NASCAR tadi. Nah, kalau kita coba gambarkan vektor-vektornya, maka akan seperti ini. Jadi, si mobil NASCAR-nya melakukan gerak melingkar, lalu ada kecepatan, ada vektor kecepatan. Nah, tadi disebutkan bahwa kecepatannya dijaga di 150 km per jam ketika sedang berbelok tersebut. Nah, ada satu hal yang perlu kita bahas di sini. Karena vektor kecepatannya selalu berubah arahnya, nah lalu ada satu ini yang akan kita bahas sebagai percepatan. Tapi kita coba maknai dulu secara logika. Kalau seandainya hanya vektor kecepatan saja yang ada dan besarannya konstan, jadi hanya ada vektor kecepatan seperti ini dan besarannya konstan. Ini misalnya kita coba ambil di titik ini, kalau seandainya dia punya vektor kecepatan seperti ini dan besarannya konstan terus, maka gerakannya akan seperti apa? Gerakannya tidak akan melingkar, maka gerakannya akan lurus seperti ini. Berikutnya di sini, berikutnya di sini, kemudian berikutnya di sini, dan seterusnya. Karena gerakan yang kita dapati melingkar, nah tentu harus ada secara logika komponen vektor lain yang memainkan peran tersebut. Jadi vektor yang menyebabkan lintasannya melingkar. Itulah yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal atau centripetal acceleration. Baik, kita coba bahas beberapa konsep utamanya. Saya akan coba sebutkan di sini walaupun tidak terlalu detail. Beberapa konsep penting yang perlu dipahami adalah bahwa yang pertama, arah dari percepatan sentripetal, dia menuju ke tengah atau pusat dari lingkaran. Nah, jadi ini adalah percepatan sentripetal vektornya menuju ke center of the circle. Nah, oleh karena itu sering juga disebut sebagai percepatan radial. Nah, lalu yang kedua, besaran dari percepatan sentripetal itu dirumuskan sebagai, kita tidak lakukan penurunan rumusnya. Nah, ini bisa ditulis sebagai AC ya, sentripetal, atau sama dengan A radial, sama dengan V kuadrat dibagi R. Oh ya, hal tambahannya adalah bahwa vektor percepatan sentripetal itu tegak lurus dengan vektor kecepatan. Baik, berikutnya ada satu contoh soal yang sederhana. Ini buat pemahaman awal ya.
Diberikan di sini sampel problem 1, yaitu kita punya suatu batu yang diikat dengan tali atau benang gitu ya, dan diputar dan memiliki constant speed, kecepatan konstan sebesar 4 meter per second in a circle of radius, jadi radiusnya 1,5 meter. Hitunglah magnitude besaran dari percepatan sentripetal dari batu tersebut. Bagaimana arah dari percepatannya. Nah, ini maka sangat sederhana. Percepatan sentripetal atau percepatan radialnya tentu sama dengan, ini kita bicara besarannya ya, V kuadrat dibagi dengan R, yaitu 4 kuadrat dibagi dengan 1,5. Hasilnya adalah 10,7 meter per second kuadrat. Arahnya seperti apa? Arahnya menuju ke titik tengah lingkaran. Baik, selanjutnya kita bahas konsep penting berikutnya. Saya akan coba angkat satu contoh, yaitu tentang roller coaster. Jadi tadi setelah kita bahas mengenai mobil NASCAR yang melakukan gerakan berbelok sambil menjaga kecepatan konstannya, sekarang kita coba bayangkan gerakan dari sebuah roller coaster. Kalau kita diminta untuk menggambarkan vektor-vektor yang bekerja pada roller coaster ketika ketika roller coasternya berputar seperti di gambar ini, maka apakah kira-kira bentuknya akan seperti ini? Jelas tidak, karena berdasarkan pengalaman kita merasakan ya kalau di roller coaster itu ada perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya tidak konstan. Kalau di sini kan ini konstan ini ke sini konstan gitu. Nah, ini yang tidak terjadi pada roller coaster. Jadi kita coba gambarkan di lintasan ini ya. Jadi kalau saya punya roller coaster, ini misalnya roller coasternya sekarang sedang di titik ini, kita bayangkan kecepatannya kira-kira seperti ini. Ini adalah vektor kecepatannya di titik ini. Lalu sekarang ketika roller coasternya berada di titik ini, kita akan expect bahwa vektor kecepatannya akan bertambah. Jadi lebih panjang sedikit, mungkin segini. Ini adalah vektor kecepatannya di titik ini. Bagaimana dengan di titik ini? Tentu akan lebih panjang lagi. Segini. Dan maksimalnya adalah ketika di titik terbawah tentunya. Saya akan coba gambarkan. Mungkin segini barangkali. Tapi ketika si roller coasternya mulai menanjak naik kembali, vektor kecepatannya akan berkurang. Jadi mungkin tinggal segini, sehingga ketika sampai di puncak, dia akan kembali ke yang seperti ini. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, kita bisa berharap bahwa ada sesuatu yang menyebabkan vektor kecepatannya bisa berubah-ubah besarannya. Tentu ini adalah percepatan. Oleh karena itu, kita bisa coba gambarkan ada vektor percepatan yang juga bermain sepanjang lintasan melingkar ini. Jadi ketika di sini misalnya, ketika di sini tentu ada vektor kecepatan walaupun cuma segini ya. Ini vektor percepatan. Nah, ketika di sini ini juga ada vektor percepatan. Mungkin percepatannya sekarang segini. Nah, ketika di sini ini ada vektor percepatan juga. Nah, tetapi ketika sudah mulai menanjak, karena mengalami perlambatan, vektor kecepatannya berkurang, maka sekarang vektor percepatannya mengarah ke arah sebaliknya, ke bawah. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa ada vektor percepatan selain dari percepatan sentripetal. Karena di setiap titik ini juga masih berlaku percepatan sentripetal. Nah, ini kalau saya coba gambarkan, ini di titik ini ada percepatan sentripetal mengarah ke tengah. Sentripetal, radial saja ya, radial. Nah, bagaimana dengan di titik ini? Ini pun ada, kalau titik tengahnya di sini ya. Jadi ada percepatan sentripetal mengarah ke tengah di sini,
Dan lebih besar besarannya karena vektor kecepatannya lebih besar. Begitupun di sini, karena vektor percepatannya lebih besar, maka percepatan radialnya juga lebih besar, dan seterusnya. Saya coba tampilkan, jadi ini yang gambar lebih bagusnya, kira-kira bentuknya bakal seperti ini. Dibandingkan dengan yang tadi, kalau yang tadi kita menyebutnya mobil NASCAR yang melakukan gerakan berbelok, itu kita menyebutnya uniform circular motion. Nah, kalau yang ini kita menyebutnya non-uniform circular motion. Jadi non-uniform circular motion, dan ada dua komponen percepatan, yaitu percepatan radial atau percepatan sentripetal, dan ini yang tadi kita bahas, yang menyebabkan vektor kecepatannya berubah magnitudenya, besarannya, kita menyebutnya percepatan tangensial. Nah, yaitu percepatan yang tegak lurus dengan percepatan radial, jadi percepatan tangensial. Kalau kita coba, oh ya, ini saya coba tampilkan contoh lainnya. Kalau kita kembali ke contoh mobil, non-uniform circular motion, ini juga kita jumpai di mobil yang berbelok, tetapi sambil kecepatannya bertambah. Ini juga mobil yang berbelok, tetapi sambil kecepatannya melambat gitu misalnya. Maka ada vektor percepatan tangensial di sini. Ini juga vektor percepatan tangensial. Lalu kemudian ada vektor percepatan radial yang mengarah ke pusat lingkaran. Sehingga karena ada dua vektor percepatan yang berbeda, kita bisa jumlahkan dengan Pythagoras, ini menjadi percepatan total. Percepatan total. Ini kalau yang di sini percepatan totalnya adalah yang ini, percepatan total. Sekarang kita coba lihat tabel ini. Jadi kita coba rekap. Ada 3 macam gerakan yang bisa kita coba bahas sekarang, yaitu pertama adalah GLBB. Ini adalah GLBB. Apa yang berubah dari kecepatan, yaitu besaran kecepatannya yang berubah. Nah, sedangkan tadi di awal yang sudah kita bahas, yaitu arah dari kecepatan yang berubah menyebabkan terjadinya uniform circular motion. Sedangkan pada non-uniform circular motion yang berubah dua, yaitu besarannya berubah, arahnya juga ikut berubah.